agendanya apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman media selalu memonitor perkara ini. Hari ini adalah pemeriksaan pihak yang dipanggil. Jadi dalam hal ini akan diperiksa apakah turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 hadir. Apabila mereka hadir, nanti akan diperiksa legalitasnya siapa yang mewakili. Nah, setelah itulah baru nanti majelis hakim akan mengambil sikap sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung. Apabila para pihak sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat untuk diteruskan, maka harus dilakukan mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung. Itulah mekanisme hari ini persidangannya. Jadi hari ini hanya memeriksa kehadiran turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3. Sedangkan tergugat 1 dan 2 dianggap sudah hadir dan nggak perlu dipanggil kembali. Termasuk kami penggugat 1 dan 2 seperti itu. Berarti tidak ada pemerintah gelar jasa ya Bang? Nggak ada, tapi akan menjadi kewajiban setelah prosesnya mediasi. Kalau mediasi itu maka para pihak diwajibkan mendatangkan penggugat prinsipal. Jadi misalnya saya diwajibkan mendatangkan Nikita dan Ismail Marzuki, tergugat diwajibkan mendatangkan prinsipalnya. Itu nanti pada saat proses mediasi. Tapi kalau hari ini hanya diwakili oleh kuasa hukum yang sah. Nanti itu diperiksa legalitasnya, kalau misalnya ada kuasa hukum siapa dan sebagai apa, kalau memang dari institusi surat tugasnya seperti apa. Bang, ini kan Kak Niki sendiri kan menggugat 100 M Bang. Apa itu tidak terlalu besar Bang untuk permintaan? Kecil. Untuk Nikita Mirzani terlalu kecil dengan proses yang dialami sama dia. Jadi dalam proses hukum jangan dilihat nilainya, tapi inti sarinya adalah adanya sebuah perbuatan kesepakatan secara lisan di mana kesepakatan tersebut tiba-tiba dibatalkan. Itulah yang menjadi intisari. Jadi dalam proses hukum kita jangan melihat nilai dari persoalan itu, karena itu nanti hakim yang akan memutuskan. Tapi yang terpenting adalah intisari persoalan ini adanya perbuatan wan prestasi yang diduga dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Jadi paham ya. Jadi wan prestasi itu berawal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis. Itu seperti apa nanti saya akan sampaikan di pengadilan. Perhitungannya seperti apa sih Bang? Mungkin apa aja kerugiannya hingga Anda akhirnya... kenal Nikita Mirzani? Betul. Ya sudah, saya pikir saya tidak perlu jelaskan karena Anda lebih kenal dibanding saya. Oke. Bang, izin soal update udah beres minggu di Pondok Bambu, kondisinya seperti apa Bang? Saya pengacara hari ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Update-nya hari ini sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan wan prestasi itu paling terupdate. Kalau update lagi nanti kalau saya sudah di Pondok Bambu, sampai di sana Anda saya telepon. Saya beritahu, ini update yang paling terkini adalah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang paling terpenting hari ini berdasarkan informasi saya terima, seseorang berinisial RG itu seharusnya hari ini diperiksa, dimintain keterangan di Polda Metro Jaya, di Reskrim Sus Polda Metro Jaya terkait dugaan adanya laporan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan, dugaan adanya tindak pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti apa prosesnya? Mohon teman-teman bisa memantau, bisa meminta informasi dari Humas Polda Metro Jaya, bagaimana prosesnya, kasusnya ditangani oleh Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Inisialnya RJ. Bang, ini kalau untuk yang wan prestasi apakah itu memang harus ada hitam di atas putih perjanjian tertulis atau seperti apa sih Bang? Itu ahli yang jelasin. Ahli kalau menurut hukum perjanjian itu yang penting memenuhi syarat. Syaratnya ada manusianya, syaratnya sesuatu yang sah, syaratnya sesuatu yang halal, syaratnya yang tidak bertentangan dengan hukum. Manusianya ada tergugat 1 dan penggugat. Itu manusianya, itu namanya subjek. Objeknya ada terkait dengan review hal-hal yang baik. Kapan tenggang waktunya? November ke November. November 2024 dan November 2020. Itu telah memenuhi syarat 13-20 tahun. Saya tidak perlu memberikan kuliah pagi ini karena pagi ini saya datang di pengadilan untuk menghadiri persidangan. Mungkin yang tadi ARG sendiri
ada laporan korban daripada apa ya namanya, skincare atau apa, nanti Anda tanya lah yang. Jadi saya mohon bantuan teman-teman, Anda bisa mencari informasi melalui Humas, karena semua informasi proses hukum itu di Polda Metro Jaya melalui Humas. Tanyakan ke Humas apakah memang ada seseorang berinisial RG harusnya hari ini dimintain keterangan di unit di Subdit Ditreskrimsus, apakah hari ini hadir atau tidak. Kalau tidak hadir kenapa? Kan gitu. Itu silakan teman-teman media yang membantu saya untuk menanyakan. Yang jelas inisialnya ada terkait dugaan melanggar undang-undang kesehatan, dugaan melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Korbannya ada 4. Bang, ini sekiranya nanti menurut Abang sendiri apakah ini nanti akan dikabulkan atau tidak? Karena kan ini Doakan, kabulkan. Insya Allah doanya teman-teman ini bisa mengabulkan. Tapi yang terpenting dari perkara ini yang tahu kan saya. Oke. Yang terpenting dari perkara ini yang tahu saya. Jadi saya nggak perlu sampaikan ke Anda. Anda cari informasi yang paling penting itu apa dalam perkara ini. Oke, masuk Ada dulu. lagi? Oke, itu Bang, masuk dulu Bang. Saya masih